Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 atas nama Fauzia, Atrafia, dan Sofian akan melakukan praktek coaching. Saya sendiri mengambil kasus nomor 1. Kasus nomor 1 berbunyi, Anda memperhatikan seorang murid yang tidak mau bekerja sama dengan teman-temannya. Dia selalu memiliki alasan seperti tidak cocok dengan temannya atau dengan alasan lain. Dia memilih bekerja sendiri dan mengumpulkan tugasnya sendiri. Hasil yang dikumpulkan secara mandiri itu selalu bagus. Bagaimana Anda menyikapi hal ini? Yang berperan sebagai coach, Fauzia. Yang berperan sebagai coachee, Atrafia. Dan yang berperan sebagai pengamat adalah Sofian. Baik, kita akan mulai praktik coaching pada kasus nomor 1. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Bu. Apakah boleh Ibu mengobrol sedikit denganmu? Ya, Bu, boleh. Akhir-akhir ini Ibu perhatikan kamu senang menyendiri. Ada apa? Ya, Bu, begini. Saya sedikit ada masalah. Apakah ada hal yang bisa Ibu bantu? Atau ada hal yang ingin kamu capai? Saya ingin mendapatkan solusi, Bu, dari masalah saya ini. Terus, apakah ada yang lain? Saya merasa tidak nyaman, Bu, dengan teman-teman saat sekarang ini. Coba ceritakan apa yang membuat kamu tidak nyaman, sehingga kamu lebih senang menyendiri. Saya merasa tidak cocok dengan teman-teman saya, Bu. Saya merasa mereka juga beranggapan sama dengan saya. Apa yang membuatmu berpikir demikian? Apakah ada alasan tertentu? Begini, Bu, teman-teman saya sih baik, Bu. Cuman tapi sepertinya saya lebih senang bekerja sendiri ketimbang bekerja secara kelompok dengan teman-teman saya, Bu. Kenapa? Bukankah bekerja secara berkelompok itu akan lebih mudah? Tidak, Bu. Ya, saya berpikir seperti itu. Kalau bekerja kelompok itu akan membuat pekerjaan saya lebih mudah. Namun, ternyata sejauh ini bekerja kelompok dengan teman-teman saya itu membuat pekerjaan saya agak sedikit lambat, Bu. Seperti itu, Bu. Mengapa hal itu bisa terjadi? Coba jelaskan lebih detail bagaimana prosesnya selama ini. Ceritanya begini, Bu. Setiap saya bekerja kelompok dengan teman-teman saya, dengan mereka, pasti ada di antara mereka yang mengerjakan hal yang lain, bukan hal kelompok yang ditugaskan oleh guru. Misalkan mereka mengerjakan yang lain seperti asik berbicara, asik ngobrol, dan sebagainya, malah meminta saya atau menyuruh saya untuk mengerjakan pekerjaan kelompok hingga selesai. Karena mereka beranggapan bahwa saya bisa menyelesaikan semua pekerjaan tersebut. Seperti itu, Bu. Oh, jadi kamu merasa tidak nyaman karena mereka sulit diajak kamu dan terkadang langsung menyerahkan tanggung jawab kepadamu sehingga melimpahkan semua tugas kelompok kepadamu. Apakah seperti itu? Iya, Bu, betul. Saya merasa itu. Itulah mengapa saya sekarang lebih senang bekerja sendiri ketimbang bekerja kelompok dengan mereka. Karena sejauh ini ternyata mengerjakan sendiri itu saya mengerjakannya jauh lebih cepat ketimbang
bekerja dengan kelompok dengan teman-teman saya, Bu. Oh, oke. Sejauh ini, apakah kamu tidak memikirkan hal lain? Apakah tidak terpikirkan olehmu untuk membantu teman-temanmu agar mereka dapat bekerja secara berkelompok? Ada sih, Bu, tapi saya takut kalau saya itu malah membuat teman saya tersinggung atau bahkan teman saya tidak ingin lagi bekerja kelompok dengan saya, Bu. Takutnya seperti itu, Bu. Oh, jadi seperti itu. Tapi, apakah kamu sudah pernah mencoba berbicara dengan baik dengan mereka? Nah, itu dia, Bu. Saya belum mencobanya untuk berbicara baik dengan teman-teman saya, dengan mereka. Mungkin saya akan mencoba, Bu, berbicara dengan mereka. Saya juga bisa membantu mereka. Berarti sekarang kamu sudah tahu penyebabnya. Kira-kira beberapa hari ini, apa langkah yang akan kamu lakukan? Saya akan mencoba untuk berterus terang dengan teman-teman saya. Saya akan membicarakannya dengan mereka dengan baik-baik, berbicara dari hati tentang masalah apa yang saya hadapi jika bekerja kelompok, sehingga mereka juga tahu kalau bekerja kelompok itu kerjanya bagaimana seharusnya. Seperti itu, Bu. Itu merupakan hal yang baik. Namun, apakah ada hal yang menjadi prioritasmu? Mungkin awalnya saya akan meminta bantuan guru untuk membagi tugas dalam kelompok, sehingga semua anggota kelompok itu, Bu, bisa terlibat langsung. Jadi tidak masing-masing lagi, tapi betul-betul bisa bekerja sama dalam kelompok. Nah, itu ide yang sangat bagus. Melibatkan semua anggota kelompok adalah hal yang baik untuk dapat menjalin kerjasama. Lalu, kira-kira komitmen apa yang akan kamu buat agar rencana ini dapat berhasil? Saya akan terus tetap semangat, tetap optimis, dan terus mengajak teman-teman saya untuk menjalankan tugas dan perannya masing-masing, Bu. Melakukan hal yang baik yang dapat mereka contoh untuk membuat mereka termotivasi, dan selain itu bisa membuat teman-teman saya benar-benar bekerja dalam sebuah kelompok, tidak lagi bekerja sendiri-sendiri seperti asik ngobrol atau mengerjakan hal. Seperti itu, Bu. Wah, itu ide yang sangat baik sekali dan komitmen yang sangat baik. Kira-kira apakah ada orang yang bisa membantumu dalam hal ini dan menjalankan komitmen ini? Ada, Bu. Mungkin saya akan meminta bantuan ibu guru dalam pembagian tugas dan mendekati salah satu teman saya untuk bermain kelompok atau bekerja dalam kelompok sesuai dengan tugas kita masing-masing dan peran kita masing-masing. Seperti itu, Bu. Nah, itu ide yang sangat baik. Kamu pasti bisa melakukannya. Terus berusaha ya, dan yang terpenting jangan pantang menyerah. Ya, Bu, terima kasih, Bu, untuk semangatnya hari ini dan diskusi kita hari ini. Saya sangat senang hari ini saya bisa mendapatkan solusi dari Ibu. Terima kasih, Bu. Sama-sama, Ibu juga sangat senang sekali. Tetap semangat ya. Ya, Bu. Itulah tadi hasil praktek coaching dari kasus nomor 1. Selanjutnya, silahkan kepada pengamat yaitu Pak Sofyan untuk menyampaikan hasil amatannya mengenai
praktik coaching yang telah dijelaskan. Silakan, Pak. Mohon maaf, Pak, mic-nya Pak tidak aktif. Baik Bu, terima kasih atas kesempatan diberikan untuk menanggapi kasus pertama. Secara keseluruhan tadi sudah sangat baik menurut saya. Adapun langkah modalitas yang telah dikerjakan, yang pertama itu tujuan coaching tersampaikan dengan jelas, terus mengarahkan coaching untuk menggali tujuan dari proses coaching melalui pertanyaan. Seperti tadi Bu menanyakan apakah yang bisa dibantu atau apa yang dicapai dalam pertemuan ini. Kemudian tahap identifikasi masalah menurut saya sudah baik. Terus berusaha mengidentifikasi masalah dengan memberikan pertanyaan terbuka yang mengarah kepada masalah utama dari kursi. Kus dalam tahap ini telah memberi umpan balik dengan menjadi pendengar aktif, lalu merespon positif untuk mengalami permasalahan dari Kus. Itu tadi pada Ibu tadi menanyakan apa Ibu mengatakan bekerja kelompok akan itu jelaskan lebih detail bagaimana proses apa kendala selama ini yang dihadapi coach ya. Jadi Ibu menanyakan detail kenapa tidak mau bekerja kelompok. Jadi Ibu memberikan umpan balik untuk mencari solusi, memberikan cari apa solusi yang diambil oleh coach itu sendiri. Ya, seperti itu. Kemudian pada rencana aksi tergambar dengan baik, di mana coach merespon coach dengan baik, dengan menunjukkan rasa empati. Coach juga menjadi pendengar yang baik, dengan menunjukkan rasa peduli terhadap permasalahan yang dihadapi oleh coach ya, dengan mengarahkan coach dalam merumuskan langkah atau tindakan sebagai solusi pemecahan masalahnya. Kemudian tanggung jawab dilaksanakan dengan baik. Tahap ini tergambar dengan jelas dengan adanya pertanyaan komitmen yang harus dilakukan. Ini mengarahkan coach untuk bertanggung jawab menjalankan aksinya. Selain itu, coach juga memberi umpan balik yang positif terhadap jawaban coach dan menyemangati coach pada akhir sesi. Demikian tanggapan saya Bu. Mohon maaf kalau ada yang tidak sesuai yang Ibu tadi dengan tadi kasus pertama seperti itu. Terima kasih. Terima kasih Pak atas tanggapan dan umpan balik serta komentar yang diberikan. Semoga semua sarannya bisa menjadi perbaikan